Shalom, perkenalkan nama saya Maria Aponia Prakris dengan NIM 233175716591. Di sini saya akan membahas tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 10-4 SMA Negeri 6 Malang. Intervensi keterkaitan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih daripada temannya yang sudah memahami. Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dalam memecahkan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan peserta didik. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana guru dalam pembelajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja peserta didik yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka dapatkan. Kemudian guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Peserta didik akan mendapatkan bantuan atau bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dilakukan di kelas 10-4 SMA Negeri 6 Malang, dengan materi yang digunakan adalah penyimpangan sosial. Metode pembelajaran yang digunakan berbasis Project Based Learning atau PBL, di mana peserta didik diminta untuk membuat proyek karya mapping atau poster ataupun PPT. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang dipelajari. Pada kegiatan ini, guru menjelaskan mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti. Pada tahap awal, guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pengelompokan peserta didik berdasarkan level kemampuan mereka, ataupun tes kognitif awal. Guru memberikan LKPD yang berisi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kegiatan diskusi kelompok. Selama proses diskusi, guru akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok, dengan gaya belajar mereka masing-masing selama proses diskusi berlangsung. Pada tahap ini, guru memonitoring peserta didik dan kemampuan diskusi mereka dengan memberikan bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan proksimal peserta didik. Pemberian bantuan ini agar peserta didik dapat terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi penyimpangan sosial dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik yang mengalami kesulitan akan diberikan bimbingan lebih daripada peserta didik yang telah memahami konsep mengenai penyimpangan sosial. Setelah menyelesaikan tugas diskusi secara berkelompok, setiap kelompok kemudian diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saat presentasi, guru memberikan kesempatan kelompok lain untuk memberikan umpan balik atas hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Pada tahap akhir, yaitu mengevaluasi hasil diskusi, peserta didik yang sudah mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan poin-poin penting yang didapat dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau antara peserta didik dengan teman sebaya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik.
Yang keempat, peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat teman. Yang kelima, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mereka sendiri, juga bisa berbagi pengetahuan dengan teman. Dan yang keenam, meningkatkan minat belajar peserta didik dengan memberikan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching and bye-bye.